Shalom, selamat siang anak-anak ser. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Ya, untuk memulai pembelajaran ini, kita awali dengan kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami gunakan waktu ini untuk belajar, mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berbicaralah Engkau kepada kami. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan. Kami siap Tuhan untuk mengubah perilaku kami yang buruk. Dan kami siap Tuhan untuk memberitakan dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkatilah orang tua kami. Berkatilah guru-guru kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Dan mampukan kami Tuhan melewati situasi sulit saat ini. Di masa-masa corona ini ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Kuatkan dan teguhkan iman percaya orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak ser, silakan ambil Alkitabmu, ya. Buka Alkitabmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang." Anak-anak ser, materi pembelajaran kita adalah karunia Allah dalam kepelbagaian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kepelbagaian. Hidup manusia itu amat kaya laksana pelangi yang warna-warni. Ya. Jadi dalam kepelbagaian warnanya, pelangi menjadi indah dipandang mata. Tiap warna memberi kontribusi bagi keindahan itu. Umat manusia dapat saling mempelajari, ya, untuk memperkaya diri, ya, mempelajari tradisi, adat, budaya, ya, bahasa serta kebiasaan dari berbagai daerah, negara, suku, bangsa maupun ras, etnis dan agama. Nah, menurut Xiao Chong, seorang teolog, ya, berkebangsaan Tionghoa, perbedaan dan keragaman adalah karunia Allah, ya, yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui karya penebusannya, yang memulihkan dan memperbarui kesatuan yang sudah ada, ya, pada awal penciptaan. Nah, kesatuan itu menjadi rusak, menjadi hancur oleh karena dosa. Jikalau Allah pencipta langit dan bumi adalah pemelihara, penyelamat di dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepelbagaian pada manusia, mengapa kita, ya, masih berbuat atau menunjukkan sikap diskriminasi terhadap warna kulit, suku, ya, budaya maupun agama tertentu? Ya, menurut Xiao Chong lagi, itu karena dosa dan pemberontakan manusia yang menyebabkan perpecahan dan sikap yang merendahkan sesama manusia. Ya, menurut apa? Perbedaan ras, etnis, agama, dan gender. Nah, jadi sikap ini dapat menimbulkan atau menyebabkan penderitaan, ya, yang begitu luar biasa. Satu contoh, apa yang dilakukan oleh Presiden Jerman, ya, Adolf Hitler. Dibantainya semua etnis Yahudi karena didasari atau dilandasi dengan kebencian.
Dan juga ada pemahaman yang keliru mengenai keunggulan bangsa sendiri. Nah, sikap ini dapat menjadikan perpecahan di antara komunitas manusia. Nah, kalau kita baca Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Allah punya rencana untuk satu bangsa. Rencana tersebut Tuhan nyatakan melalui Abraham. Ya. Bahwasanya dikatakan di dalam kitab Kejadian 18 ayat 18 bahwasanya Abraham, bapa orang percaya itu, akan menjadi berkat, keturunannya bagi bangsa-bangsa yang lain. Di dalam kitab Yesaya pasal 56 ayat 7, dikatakan bahwasanya rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Di antara semua keragaman ciptaan Tuhan, keragaman budaya manusia, perbedaan etnis, bahasa, itu adalah merupakan ciptaan Tuhan, yang baik. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, salah memahami kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Nah, teks tersebut sering dipandang negatif. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen berpikir bahwasanya itu manusia itu membangun sebuah menara Babel, yang bangunannya menjulang tinggi, itu karena kutukan, makanya berbagai ragam suku. Oh tidak, sebenarnya seperti itu. Nah, padahal dalam cerita tersebut adanya campur tangan Tuhan dan penciptaan beragam bahasa benar-benar memaksa semua orang Babel untuk memenuhi perintah Allah yang semula. Nah, artinya apa? Agar manusia ini yang diciptakan Tuhan memenuhi bumi dan menaklukkannya. Tapi karena mereka tidak mau mengikuti rencana Tuhan, maka Tuhan mengacau balaukan rencana manusia itu. Nah, sampai di sini kita dapat memahami bahwasanya kehidupan manusia ini, apa yang dilakukannya tanpa Tuhan yang menyertai, tanpa Tuhan yang berkenan, maka usaha manusia itu menjadi sia-sia. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita melibatkan Tuhan. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwasanya mereka menentang rencana Allah, menentang maksud Allah, mereka memberontak. Nah, itu sampai 3 kali. Dalam ayat 4, ayat 8, ayat 9, anak-anak dapat membacanya. Nah, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, di mana di hari Pentakosta itu, nah kita melihat berbagai ragam bahasa ketika Roh Kudus Tuhan itu turun kepada 120 orang di sebuah rumah di atas loteng di kota Yerusalem. Semua orang menyaksikannya, semua orang mendengarnya. Jadi, anak-anak Tuhan tidak pernah membeda-bedakan semua orang. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Nah, teks ini berbicara tentang bahwasanya Cornelius, seorang perwira Italia itu, didengar oleh Tuhan doa-doanya, Tuhan utus malaikat berbicara kepadanya, dan Tuhan Tuhan juga berbicara kepada Petrus dengan kuasa ilahi. Dia melihat berbagai ragam makanan dan Tuhan memerintahkan kepada Petrus
untuk memakannya. Petrus menjawab, tidak pernah makanan yang najis masuk ke dalam tubuhnya, dan dia tidak mengerti apa sebenarnya penglihatan-penglihatan yang dia lihat tersebut. Dan beberapa hari kemudian diutuslah pasukan oleh Cornelius untuk menjemput Petrus di Yope. Nah, utusannya itu bertemu dan menjelaskan, menceritakan. Nah, disinilah Petrus menyadari, terbuka pandangannya, bahwasanya dia memahami Tuhan tidak membeda-bedakan semua orang. Tetapi yang membedakan kita apa? Kelakuan kita, ya, tindakan kita. Nah, iman kita. Anak-anak keberagaman patut kita syukuri. Indonesia ini begitu beragam suku, begitu beragam bahasa, beragam budaya, tradisi, ya, keyakinan. Kita harus syukuri itu. Kita harus menjaga itu, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita. Nah, bangsa kita ini dapat berdiri, ya, didirikan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena apa? Ya, oleh karena mereka mau bersatu hati, mereka tidak melihat perbedaan itu. Nah, karena ada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, keberagaman ini, ya, agar dapat terjaga kesatuan kita, kita harus menghargai, menghormati, dan caranya bagaimana? Mempelajari, ya, budaya suku saudara-saudara kita, sehingga, ya, memperkaya wawasan kita. Anak-anak inilah materi pembelajaran yang boleh saya sampaikan, dan ada tugas yang harus kamu kerjakan. Bila selesai, ya, kirim segera, ya, tepat waktu, jangan terlambat. Anak-anak pada tugas ini, ya, ada 3 soal, dan pada soal yang ketiga kamu kirim melalui bentuk video. Nah, anak-anak inilah materi yang boleh saya sampaikan. Tetap semangat, ya, untuk menutup materi pembelajaran kita ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan yang menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Engkau Tuhan mengajari kami agar kami memiliki sikap untuk saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami telah mengakhiri pembelajaran kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.